Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Ya, Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Coba ketua kelasnya coba dipimpin doanya. berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi dulu. Adik-adik, kita nyanyikan lagu Sabang sampai Merauke. Coba kalian berdiri dulu. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sorry. Guru akan menjelaskan materi tentang konsep keragaman gender, keragaman suku, keragaman budaya, kebinekaan Indonesia, menjaga nilai penting kebinekaan, dan juga keragaman agama, keragaman ras dan antar golongan. Ya, langsung aja kita ke A gitu. Keragaman gender. Salah satu keragaman yang perlu diperhatikan adalah gender atau keragaman berdasar jenis kelamin, etnis, perempuan dan laki-laki. Keragaman ini tentu bersifat universal atau berlaku bagi seluruh umat manusia yang di dunia. Untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan membangun kemajuan bersama, keragaman berdasar gender ini perlu diperhatikan. 1. Pengertian gender. Pengertian atau definisi gender adalah jenis kelamin. Hal tersebut tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin yakni bahasa Indonesia. Dengan demikian, keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin yakni perempuan dan laki-laki. Pembedaan kedua kelompok gender ini berdasarkan aspek fisiologi, yakni perbedaan secara fisik berdasarkan ciri fisik biologis masing-masing serta hormonnya yang mengatur kesetaraan gender. Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Tidak ada satu kelompok manusia yang lebih mulia dibanding kelompok lainnya kecuali menyangkut ketaatannya pada Tuhan serta pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, dua kelompok gender juga memiliki posisi yang sama atau setara di masyarakat walaupun ada perbedaan yang secara psikologis. Hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara yang sama tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Hal tersebut berlaku di rumah tangga, di lingkungan sosial bertetangga maupun di masyarakat secara luas. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja dalam kegiatan perekonomian untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang dimaksudkan sebagai kesetaraan gender. Kesadaran gender dalam kehidupan sehari-hari, kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud. Masih ada praktik mempermalukan bahkan melecehkan perempuan karena perempuan pada umumnya tidak fit secara fisik kuat sebagai laki-laki, sedangkan laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan serta hukum. Karena
itu muncul gerakan perlindungan dan perbedaan wanita di seluruh dunia. Wanita di seluruh dunia. Nah, di Indonesia, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran kelamin dalam masyarakat, diantaranya adalah berdirinya Kementerian Pembinaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2020. Membangun kesadaran gender, membentuk Komisi Nasional Perempuan, membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan B. Keragaman suku. Ada yang tahu keberagaman suku? Nggak tahu Pak. Tahukah kalian berapa banyak suku bangsa Indonesia? Berdasarkan survei tahun 2010, Badan Pusat Statistik BPS menyebut bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 1.340 suku. Jika dipandang dari bahasa serta budayanya, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya 300 suku bangsa Indonesia. Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya tersendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Budaya yang membedakan satu suku dengan suku lainnya adalah bahasa, adat istiadat, hingga kebiasaan. Indonesia merupakan salah satu bangsa yang paling banyak sukunya di dunia. Namun suku-suku yang berbineka atau beragam ini menjadi salah satu kesatuan antara lain dengan berbahasa yang sama, bahasa Indonesia. Contohnya ada Papua dan Maluku. Wilayah Papua dan Maluku memiliki jumlah suku terbanyak, apalagi di wilayah pegunungan Papua dengan medan yang berat. Masyarakat saling terpisah satu sama lain. Ratusan suku hidup di wilayah ini. Suku terbesar adalah Asmat Dani di Arpak. Suku pesisir Papua memiliki banyak hubungan dengan suku Maluku seperti suku Pulau Ambon, Tui, Ternate, dan Halmahera. Nah, yang kedua ini Bali dan Nusa Tenggara. Ada 3 kelompok etnis utama di wilayah ini. Di wilayah paling barat tinggal orang Bali yang tinggal di Pulau Bali dan Lombok. Kemudian suku Sasak yang merupakan suku utama di Pulau Lombok. Suku Bima dan Sumbawa tinggal di Pulau Sumbawa. Saat ini terdapat puluhan suku di wilayah Lombok, wilayah timur Nusa Tenggara. Suku utama di daerah ini adalah Timur Alor, Sumba, serta suku di Flores seperti Hindi, Bajawa, dan Manggarai. Ada juga suku yang hidup di atas laut, yaitu suku Bajo di kawasan Komodo. Yang ketiga Sulawesi. Suku Laut Bajo juga ada di daerah Sulawesi, di wilayah selatan, tenggara, tengah, hingga utara. Namun suku-suku utama di daerah ini adalah Bugis, Makassar, serta Minahasa. Terdapat pula puluhan suku lain di Sulawesi seperti Tolaki, Buton, Mandar, Toraja, Kaili, Gorontalo, hingga Sangir. Yang keempat, Kalimantan. Kalimantan ini memiliki rumpun suku Dayak yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Seperti di Papua, banyaknya suku Dayak di Kalimantan terjadi karena wilayahnya terpisah-pisah oleh hutan yang sangat lebat. Selain suku-suku Dayak, Kalimantan juga memiliki suku Banjar, Bugis, Melayu, dan peranakan Tionghoa yang sudah berabad-abad bermukim di Kalimantan. Kelima ini Jawa.
Empat suku utama di Jawa adalah suku-suku yang paling banyak warganya di Indonesia. Keempat suku itu adalah Jawa, Sunda, Madura, serta Banten. Selain itu di Jawa juga terdapat 3 suku kecil, yakni Tengger dan Osing di Jawa Timur, serta suku Baduy di Banten. Di Jawa Tengah terdapat warga Jawa Banyumasan, sedang di Jawa Barat terdapat warga Cirebonan. Sumatera. Di wilayah timur Pulau Sumatera serta kepulauannya merupakan wilayah utama suku Melayu. Dari suku inilah bahasa Melayu menyebar, dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Indonesia. Sejak berabad-abad silam sehingga dijadikan bahasa Indonesia. Suku utama di pantai barat terdapat Minang. Sedangkan di paling utara adalah Aceh, yang dimana selain itu terdapat suku Tapanuli, Batak, Toba, Karo, Pasemah, Rejang, Lebong, Mentawai, Nias, Alas, Gayo, Anak Dalang, dan lainnya. Keragaman budaya. Kalian tahu keragaman budaya? Apakah kalian ngerti apa yang Bapak sampaikan? Ngerti Pak. Oke, kalau begitu Bapak akan memberikan kalian tugas gitu. Cari tahu dan diskusikan dengan teman-temanmu tentang nama-nama suku di setiap provinsi. Salinlah tabel ini di buku catatan kalian masing-masing dan isilah dalam tabel yang kalian salin itu dengan nama provinsi dan nama-nama suku serta masyarakat adat lainnya di semua provinsi tersebut. Silakan dengan tugas-tugasnya. Nggak ada Pak. Dan juga jangan lupa dikerjakan tugasnya. Bisa dikumpulkan minggu depan. Baik Pak. Pertemuan minggu depan. Oke, kalau gitu mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum warahmatullahi itu, wabarakatuh. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba ketua kelasnya dipimpin dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum itu Bapak akan memberikan pantun gitu. Jalan-jalan ke kota Semarang, mari kita pulang bersama.